Bang Fahdi ya, tadi kan kita udah ngomongin soal Bang Fahdi waktu di Korea, apa namanya, sama di Qatar ya ibaratnya udah. Nah Bang, balik lagi nih ke persoalan internal ya, atau persoalan pribadi Bang Fahdi. Kira-kira uh, gimana sih Bang buat seorang atlet itu jaga dirinya biar konsisten Bang, biar konsisten jadi seorang atlet. Kan sekarang ini kita tahu nih kan ada yang ibaratnya ada atlet yang awalnya berprestasi gitu kan, tapi karena memang daya dukung lingkungan yang kurang memadai, kemudian kurangnya motivasi dalam diri, jadi ibaratnya tidak konsisten gitu kan menjalani profesi atau menjalani dunianya gitu kan. Nah kira-kira apa sih Bang yang bikin Bang Fahmi itu konsisten dari SMP bahkan hingga sekarang nih, udah semester akhir ya, udah semester akhir konsisten nih jadi atlet nih, bahkan prestasinya udah luar biasa. Apa Bang itu? Balik ke niatnya sih, niatnya, niat lu dari pertama apa? Kalau kan niat lu kan bawa nama harum keluarga. Nah, kedua, lu harus cinta sama olahraga itu. Kalau udah cinta, susah ngilanginnya. Kayak lu cinta ke cewek, Ya betul. contohnya susah ngilanginnya. Terus apa ya? Dalam hal latihan lu jangan dibikin beban lah. Walaupun kadang ada tekanan dari pelatih itu kan, cuman ya namanya juga proses. Harus cintain prosesnya dulu. Gak dapat hasilnya. Gak dapat hasilnya. Iya. Jadi kawan-kawan, ini yang menarik ya. Saya dapat poinnya nih, dapat poinnya dari Bang Fahmi. Jadi buat jadi atlet atau buat berprestasi ya, ini ibaratnya sebenarnya general sih, umum banget. Jadi kalau kita mau berprestasi atau kita mau sukses di bidang salah satu sektor atau di salah satu bidang, kita harus mencintai dulu itu bidang tersebut gitu ya Bang. Ya. Nah kalau kita udah cinta, kita udah senang, kita jalaninya juga nggak terpaksa gitu kan. Ya. Kuncinya itu dulu kan ya Bang ya. Kuncinya di situ. Oke, betul. Oke Bang, kita masuk lagi ke persoalan yang general lagi nih. Nah tadi kan kita udah ngomongin soal support system ya, support system atletik di Indonesia gitu kan. Ada Bang Fahmi tadi bilang bahwasannya ya ada lah oknum-oknum yang bermain apa namanya, yang berkaitan dengan fasilitas olahraga gitu. Ya. Nah kira-kira ada harapan apa sih Bang buat dari seorang atlet, buat pemerintah atau buat para pemangku kebijakan nih buat memperhatikan entah dari mulai fasilitas olahraga atau penghargaan atau seperti apa, ada harapan apa sih Bang kira-kira? Harapan gue sih masalah fasilitas ya udahlah, kita kan buat ngebangun nama Indonesia. Jadi buat apa lah main-main buat ngurangin fasilitas anak-anak yang buat apa mengharumkan nama Indonesia gitu loh. Terus apa ya, ngapain sih ya, memang sih lo dapat hasilnya dengan hasil itu, tapi kan jelek lo main belakang gitu. Kayak misalkan kayak ada yang ya buat nyingkirin ini nyogok pakai ini gitu. Oke. Nah ini Bang, mungkin ya ini aku cerita yang ini juga ya Bang ya, berarti yang pernah dialami lah sama lingkungan ya, sama lingkungan saya. Ya Bang, saya juga ngalami gitu kan di dunia sepak bola ya. Ya. Nah, jadi kadang memang di dunia olahraga pun kalau semisal kita walaupun kita punya potensi yang luar biasa, kadang juga adalah ya permainan-permainan belakang kayak gitu ya. Memang itulah yang seharusnya dikurangi ya Bang, yang dihindari agar dunia olahraga kita itu semakin maju gitu. Nah, terus saya juga pernah ini Bang, pernah diskusi nih ya sama Sekjen PSSI tahun lalu Bang. Ya kita ngomongin tuh soal dunia olahraga khususnya sepak bola gitu kan. Nah memang hal-hal seperti itu nggak bisa dihindari Bang. Ya. Karena memang kayak udah jadi budaya ya. Udah Indonesia. Iya udah Indonesia lah kayak gitu ya Bang ya. Udah susah. Udah susah ya. Jadi itu emang susah dihindari, dan mungkin harapan dari seorang atlet nih ada tadi Bang Fahmi ungkapkan bahwasanya udahlah, agar dunia olahraga kita maju, agar prestasi dunia olahraga kita maju, yang kayak gitu-gitu tuh dihindari ya Bang. Iya. Yang kayak gitu-gitu dihindari, dan fasilitas-fasilitas itu ya harapannya segera dipenuhi dengan baik lah, dengan baik ya seperti itu. Nah, oke Bang, masuk lagi nih ke dunia pribadi ya. Kita ngobrolin soal yang general sama yang internal ya, dunia pribadi Bang Fahmi. Nah, prestasi waktu SMP Bang yang pernah diraih apa aja Bang?
SMP juara 3 tenis meja. Juara 3 tenis meja. Juara 3 tenis meja itu kelas 1 SMP. Terus Tingkat apa itu, Bang? di kabupaten. Di kabupaten. Kabupaten. Terus di bola ya turnamen tarkam lah, tarkam, juara. Terus kelas 2012 itu pertama kalinya gue dapet medali dari atletik Di apa dulu? di nomor lari 800 meter. Dan itu gue sempat gagal ya, 2 kali ya, 2 tahun itu gagal. Karena gue turunnya di nomor 1500 bukan 800. Tapi pas 2012 gue diturunin di nomor 800 sama 4100. Alhamdulillah dua-duanya dapat medali. Walaupun satunya perak 4100, harusnya emas. Iya. Cuma kesalahan gue mau finish gue gaya. Oh iya ya, dinamika lah ya. Iya, dinamika. Orang udah ngerasa gak kekejar kan, gue gaya. Gue kena marah semprot. Karena gue di situ satu-satunya anak SMP yang masuk tim. Satu-satunya anak SMP, yang lain anak SMA semua. Anak SMA semua. Itu tahun 2012 ya? 2012. Pas kita kelas 3. Kelas 3 ya? Ya, kelas 3. Nah, terus pas mau keluar sekolah nih, gue ikut kejuaraan provinsi, diminta sama kabupaten buat ikut provinsi di nomor 800. Oke, peringkat 4 di provinsi. Provinsi itu. 4. Pas gue keluar dari sekolah SMP, diminta tuh sama sekolah-sekolah. Ada sekolah SMA Lama Abang, SMK. Baru berakhir gue pindah. Akhirnya pindah ya? Karena banyak tawaran tuh dari sekolah-sekolah. Pindah 7 bulan. Sebenarnya pas gue pindah 7 bulan, gue udah bawa pulang medali berapa ya? Itu 5 medali kayaknya. Itu 1 medali provinsi, 1 nasional, 3 kabupaten. Nah 7 bulan karena ada hal yang bikin gue gak nyaman di sekolah itu, gue pindah. Walaupun gue sebenarnya betah sama orang-orang di situ ya. Cuman ya gimana lagi ya, daripada kita celaka, daripada kita nggak bisa berkembang. Ya udah gue pindah ke sekolah SMA Karangwaring. Di SMA Karangwaring juga dipersulit sebenarnya. Dipersulitnya SMA Karangwaring nembus gue nya dipersulit. Dipersulit karena dari SMK ke SMA gak logis. Gak logis. Gue 3 hari di SMK Mas dulu. Oh iya. Dari SMK ke SMK dulu, baru ke SMA Karangwaring. Nah di situ pas di SMA Karangwaring, nah gue tuh terus tuh naik tuh. Ikut provinsi juara. Alhamdulillah SMA kepala sekolahnya mendukung banget. Mendukung mbak, dan yang gue harapin emang ini loh, didukung loh. Biar enak didukung, gue ngerasa nyaman. Pas itu juga gue sampai diundang rapat paripurna hari kaji Kabupaten Cirebon 2014. Yang rekam itu ada videonya tuh masuk di YouTube, yang rekamnya anak SMK, mantan sekolah gue sendiri. Dan pas mau berangkat ada kejadian lucu, gue kena razia. Anak SMA gue punya SIM, kena razia di jalan. Tiba-tiba gue tunjukin undangannya, dikawal anjir. Dikawal polisi tuh sampai kabupaten. Gila, gue baru kali itu dikawal polisi. Berasa kayak jadi presiden. Asli. Oke. Jadi memang prestasi udah SMP, kemudian masuk ke SMA ya. Nah, nanti kita bakal ngobrolin setelah pertanyaan yang umum lagi nih, mungkin aku bakal ngulik soal prestasi pas udah di bangku kuliah nih Bang ya. Mungkin banyak lah. Oke. Masuk lagi ke pertanyaan yang general lagi nih Bang. Masuk ke pertanyaan yang general lagi. Nah, di dalam dunia olahraga Indonesia yang sekarang lagi berkembang nih Bang. Ya, seperti itu ya, lagi berkembang ya Bang. Nah, kira-kira menurut Bang Fahmi ada tips apa sih gitu kan buat atlet-atlet yang masih muda nih, buat atlet-atlet yang masih muda secara umum, kira-kira ada tips apa Bang? Tipsnya 1, jangan kenal duit dulu. Karena kalau udah kenal duit susah. Apa-apa latihan bisa gak ada duit, malas latihan. Yang penting jangan kenal duit dulu. Ya balik lagi, cintai. Karena ada yang udah jadi atlet tapi gak cinta sama olahraga gitu. Ada. Dan beberapa temen gue juga ada. Sampai dia pindah lagi, gak betah. Nah, di situ. Berarti intinya adalah
yang pertama mungkin ya kita jalani dulu lah dengan ikhlas ya, Iya. jangan kenal duit dulu lah. Jangan duit dulu. Baru istilahnya ya, yang paling penting nih Balik cintai lagi. dulu lah ya, Cintai cintai dulu apa bidang yang mau Bidang kita itu. kuasai gitu kan. Nah bang, kalau ngomongin kehidupan internal lagi nih bang, kehidupan pribadi bang Fahbi nih ya bang ya, pernah ngalamin kegagalan yang sempat bikin down gak sih bang? Gitu. Don. Yang sempat bikin down dan akhirnya hampir bikin ya udah nyerah gitu, pernah nggak bang? Pernah. Kesel gue pas itu. 2015 gue ikut kejuaraan buat pindah sekolah ke pusatnya yang buat anak-anak olahraga lah, tapi nggak didukung. Nah, gue kesel. Mulai banyak problem tuh dari situ, dari ininya, dari dinas-dinasnya. Kayak pikirnya, lu siapa sih mentang-mentang atlet gini doang? Ya gitu kan. Terus pas lulus sekolah, gue gagal SBMPTN. Dan gue mikir, anjir, gue mau ngapain ya? Terus gue sempet nangis, orang tua gue berangkat lah ke Jakarta, bawa duit sedikit. Tiba-tiba gue balik, gue udah kuliah Di UNJ. iya, dan gak ada yang percaya orang di sini gue kuliah di UNJ. Jalur apa namanya? Jalur prestasi. Mandiri prestasi atau? Iya, mandiri prestasi. Ada lagi bang yang sekiranya hampir bikin down gitu? Ya paling ya banyak omong-omongan yang inilah bikin anak lu bohongin lu tuh gini bla bla. Padahal gue pas balik hasilnya nih loh, pada diam. Malah saya pada banggain gue, bingung gue. Iya. Oke, berarti memang dari perjalanan seorang atlet yang udah ibaratnya yang udah sukses sekalipun pasti ada hal-hal atau ada sesuatu yang hampir bikin seorang atlet itu hampir down gitu ya bang. Ya. Pada intinya pasti ada lah ya Ada. hal-hal seperti itu. Tinggal gimana kita mengantisipasi atau ya manajemen aja lah, manajemen resiko lah, manajemen resiko. Jadi apa ya, kayak semakin tingginya pohon semakin banyak angin yang menerjang. Betul, Itu sekali. patahnya. Ya, semangat sekali. Oke bang, mungkin ini pertanyaan terakhir yang berkaitan dengan umum. Setelah ini mungkin ada yang spesifik lagi yang berkaitan dengan umum bang. Di dalam dunia olahraga, ini kan sekarang nih udah masuk industri olahraga ya. Ya kan, sekarang udah ada industri olahraga sepak bola aja. Industri sepak bola kan sekarang udah maju ya, istilahnya berkembang pesat lah. Nah, menurut Bang Fahbi nih, sebagai seorang atlet, kira-kira setuju apa enggak sih Bang, dunia olahraga itu dijadikan sebuah sistem industri gitu? Setuju nggak? Agak setuju sama nggak setuju sih. Gimana tuh? Ada nggak setujunya karena kalau buat industri kita keluarin duit buat olahraga. Sebenarnya kan olahraga apa ya, bisa dilakukan di mana aja sih. Iya. Tak ngeluarin duit itu. Agak. Cuman ya buat menopang negara ya mau gimana lagi. Setuju aja sih. Setuju. Karena memang yang namanya dunia olahraga kan nggak sedikit juga dana yang dibutuhkan gitu. Atau bahkan ya pemerintah pun ya biasanya nggak bisa support secara utuh dengan masalah itu. Harus ada mungkin dunia industri gitu kan ya. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir Bang yang lebih spesifik mengenai kehidupan Bang Fahbi nih. Sekarang udah ini prestasi paling tinggi apa Bang? Tahun kemarin itu 2019 juara 2 Komnas Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Iya. Dilari 4x4 gue. 4x4. Iya. Sebelum itu gue peringkat 15. Sebelum itu Di Qatar. Di Qatar ya. Ada paling kecil dari 27 orang. Paling itu. Nah, terus yang akan datang Bang, kira-kira ada apa? Target gue PON. Target. PON Papua ya berarti ya? PON Papua. Cuman PON Papua sekarang diundur ya? Iya, dan bingung. Kita yang jadi atlet bingung karena limit kita udah lolos. Tapi karena pandemi ini kita bakal nyari limit lagi. Karena pasti atlet banyak yang nggak latihan. Iya.
jadi dicari tiket masuk lagi bingung di situ. Berarti ada kualifikasi lagi ya? Kualifikasi lagi mungkin. Oke bang, nih tadi kan kita udah ngobrolin persoalan yang umum ya di dunia olahraga khususnya atletik, kemudian secara spesifik Bang Fahdi perjalanan hidupnya seperti apa. Nah yang terakhir bang, tips dan trik buat masyarakat, buat anak-anak muda, buat apa namanya orang-orang yang bergelut di dunia olahraga nih bang, biar bisa mungkin mengawali kemudian menjalani hingga konsisten dan bisa mencapai prestasi tertinggi. Tips dari Bang Fahdi itu apa bang kira-kira? Dari awal sih tipsnya cuma satu sih, Cuma satu. yang itu ya itu sih cinta dulu. Cinta pertama dulu. ada niat, usaha, kemauan. Cinta, niat, usaha, dan kemauan. Iya. Tipsnya itu bang. Iya. Oke. Jadi kan kawan, tips dari Bang Fahdi ya. Intinya kalau kita mau menggeluti sesuatu hal atau kita khususnya di dunia olahraga ya dalam hal ini, karena contohnya Bang Fahdi bergelut di dunia atletik. Jadi intinya sih kita harus mencintai, jalani dengan ikhlas. Apalagi tadi bang? Kemauan, Usaha. sama usaha. Nah jadi itu teman-teman apa namanya ya, intinya kita harus mencintai dulu lah. Setelah kita mencintai pasti kita punya kemauan di situ, punya istilahnya ibaratnya kita mau usaha di situ, dan kita akan melewati tantangan apapun itu kita akan jalani semuanya dengan ikhlas seperti itu. Nah mungkin kesimpulannya adalah dari obrolan kita sore hari ini adalah kita ingat kata-kata salah seorang tokoh nasional yang sangat progresif revolusioner ya. Jadi Tan Malaka pernah berkata bahwasanya untuk menjadi seseorang yang terbentuk kita harus melalui hal-hal yang membuat kita terbentur. Nah kata-katanya adalah dengan terbentur kita bisa terbentuk. Nah apa yang dialami oleh Bang Fahdi, dia terbentur dengan persoalan-persoalan yang dialami dari mulai SD, SMP, SMA hingga kuliah, permasalahan di lingkungan sosial dan lain sebagainya, kemudian bisa membentuk seorang pribadi Bang Fahdi yang seperti sekarang ini ya, ibaratnya yang bisa lah bisa mencapai prestasi tertingginya dan insya Allah akan terus berkembang ya bang. Amin. Ya? Amin. Semoga terus berkembang. Nah mungkin itu aja teman-teman sore hari ini obrolan kita tentang prestasi anak muda dan apa bisa sih anak muda berprestasi, dan jawabannya adalah bisa karena udah ada contohnya. Bang Fahdi ini salah satu contohnya. Mungkin itu aja obrolan kita sore hari ini atau ngobrol Jembator sore hari ini. Terima kasih atas atensi teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu di tema-tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.